here, making each day of the year, changing my life with a wave of a hand. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan saya Mika Abu Bakar, mahasiswa Universitas Khairul Ternate, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi. Di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan perbedaan dari ekonomi syariah dan ekonomi konvensional. Baik, di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan perbedaan ekonomi syariah dan ekonomi konvensional. Sebelum saya menjelaskan perbedaan ekonomi syariah dan ekonomi konvensional, saya akan lebih dulu menjelaskan apa yang dimaksud dengan ekonomi syariah. Ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang berdasarkan pada prinsip-prinsip Islam dan hukum syariah. Ekonomi syariah bertujuan untuk menciptakan sistem ekonomi yang sesuai dengan ajaran Islam, yaitu berlandaskan prinsip keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan. Yang berikut yaitu ciri-ciri ekonomi syariah. Ciri-ciri ekonomi syariah antara lain yaitu 1. Dilarang riba atau bunga. 2. Menekankan keseimbangan antara keuntungan dan tanggung jawab. Yang ketiga yaitu berbasis Al-Quran dan As-Sunnah Nabi Muhammad SAW. Teman-teman sekalian, di Indonesia, ekonomi syariah memiliki peran dalam pemulihan ekonomi nasional. Di antaranya yaitu 1. Mengoptimalkan keuangan sosial syariah seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Yang kedua yaitu menerapkan modal usaha berbasis kemitraan atau UMKM syariah. Yang ketiga yaitu mendukung likuiditas perbankan syariah sehingga dapat mendorong penyaluran pembiayaan syariah. Yang berikut yaitu ekonomi konvensional. Ekonomi konvensional adalah sistem ekonomi yang mempelajari kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan dengan menggunakan faktor-faktor produksi yang terbatas. Contoh kegiatan ekonomi konvensional adalah 1. Produksi, 2. Distribusi, 3. Pertukaran perolehan konsumsi, barang dan jasa. Beberapa yang berkaitan dengan ekonomi konvensional adalah 1. Ekonomi konvensional juga dikenal dengan sistem ekonomi klasik atau tradisional. Yang kedua yaitu ekonomi konvensional didasarkan pada asumsi bahwa tindakan individu bersifat rasional. Yang ketiga yaitu masalah utama ekonomi konvensional adalah kelangkaan dan pilihan. Yang keempat yaitu dalam sistem ekonomi konvensional, uang berfungsi sebagai alat tukar yang sah. Selanjutnya yaitu perbedaan ekonomi syariah dan ekonomi konvensional. Terdapat beberapa perbedaan antara ekonomi syariah dan ekonomi konvensional. Kini penerapan hukum Islam sudah mulai marak diterapkan pada bidang perekonomian. Namun, sebagai negara dengan jumlah umat muslim terbesar di Indonesia, masih banyak masyarakat Indonesia yang belum memahami perbedaan ekonomi syariah dan ekonomi konvensional. Sehingga Anda perlu mengetahui apa perbedaan dari ekonomi syariah dan ekonomi konvensional. Supaya lebih jelas, berikut akan saya jelaskan secara lengkap mengenai perbedaan ekonomi syariah dan ekonomi konvensional pada masing-masing aspek. 1. Berdasarkan prinsip dan filosofi. Panduan hidup dalam agama Islam mengajarkan mengenai cara melakukan aktivitas ekonomi berdasarkan prinsip keadilan dan kesetaraan. Oleh karena itu, sistem ekonomi syariah mengarahkan umat muslim supaya tidak egois dan tidak hanya mencari keuntungan pribadi dibandingkan kepentingan orang banyak. 2. Berdasarkan mekanisme pasar. Dalam hal mekanisme pasar, perbedaan ekonomi syariah dan ekonomi konvensional sangatlah jauh. Ekonomi konvensional memakai mekanisme pasar bebas keluar masuk tanpa intervensi. Namun demikian, pasar yang bebas dan tidak diatur akan menyebabkan kondisi ketidakseimbangan terkait stok barang atau kurva penjualannya. Lain halnya dengan ekonomi syariah, di mana terdapat keyakinan akan adanya invisible yang dapat menyesuaikan pasar. Dengan demikian, ekonomi syariah memiliki pertimbangan mengenai proses produksi dan distribusi barang. Pemerintah menjadi salah satu unit ekonomi yang berjalan secara berdampingan dengan unit ekonomi lain. Tujuannya adalah untuk menjaga kestabilan pasar berdasarkan aset atau kekayaan
Yang ketiga yaitu berdasarkan aset atau kekayaan. Perbedaan ekonomi syariah dan ekonomi konvensional adalah terkait dengan sistem pengelolaan aset atau kekayaan. Aset di dalam ekonomi syariah memiliki peran dalam hal mendorong kesejahteraan masyarakat umum serta media untuk memperoleh keuntungan. Kepemilikan masyarakat atas satu aset dan penggunaannya dijamin oleh ekonomi syariah supaya dapat digunakan demi kepentingan banyak orang. Hal ini berdasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW, yaitu masyarakat punya hak yang sama atas air, padang rumput, dan api. Artinya, semua industri yang memiliki hubungan terkait produksi air, bahan tambang, dan bahan makanan harus dikelola oleh perusahaan negara. Tidak hanya itu, suatu industri juga tidak bisa hanya dikuasai oleh satu perusahaan individu saja atau disebut monopoli. Tentunya ekonomi konvensional memiliki perbedaan peran dalam pengelolaan aset karena lebih cenderung mementingkan keuntungan dan pemenuhan materi. Yang keempat yaitu berdasarkan hak milik. Perbedaan ekonomi syariah dan ekonomi konvensional selanjutnya yaitu mengenai mendapatkan hak milik serta ketentuannya. Kepemilikan pribadi diakui dan diatur dalam Islam hanya dalam batas tertentu saja. Misalnya pada kepemilikan alat produksi atau faktor produksinya. Meski begitu, hak individu bukan suatu hal yang mutlak dan bersyarat. Prinsip dasar yang ada dalam Islam mengatur bahwa hak milik individu harus dikesampingkan demi kepentingan bersama. Dengan demikian, seorang pemilik aset harus menyerahkan asetnya apabila negara sedang membutuhkan demi kepentingan banyak orang. Yang kelima yaitu berdasarkan pembagian keuntungan. Selanjutnya, terdapat perbedaan ekonomi syariah dan ekonomi konvensional mengenai pembagian keuntungan. Ekonomi konvensional menggunakan sistem bunga. Ketika seorang meminjamkan utang di dalam sistem ekonomi konvensional, mereka akan dikenakan bunga. Semakin tinggi bunganya tentu akan membuat masyarakat semakin sulit membayarnya. Sebaliknya, orang yang meminjamkan uang akan mendapatkan bunga tersebut, sehingga harta mereka akan terus bertambah. Hal ini akan membuat adanya kesenjangan kekayaan antara pihak pembayar bunga dan pihak pemilik modal yang akan mendapatkan pembayaran bunga. Sistem pembagian keuntungan dalam ekonomi syariah hanya dihitung apabila terdapat transaksi bisnis, sehingga keuntungan akan didapatkan dari pembagian hasil profit bisnis tersebut. Istilah bunga tidak digunakan di dalam ekonomi syariah karena dapat merugikan pihak peminjam uang. Yang keenam yaitu berdasarkan perbedaan investasi. Bentuk investasi di dalam ekonomi syariah, perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah adalah dengan memberi pinjaman hanya untuk usaha yang dijalankan baik dan halal. Berbeda dengan ekonomi konvensional, di mana seseorang bisa mengajukan pinjaman untuk usaha yang menguntungkan dan tidak melanggar hukum. Yang ketujuh yaitu berdasarkan pengawasan. Bank konvensional beroperasi dengan pengawasan sehingga ia bekerja sesuai dengan undang-undang yang berlaku di negara tersebut. Perbankan syariah yang memakai sistem ekonomi syariah juga mendapatkan pengawasan. Hanya saja pihak pengawasannya bukan cuma dari pemerintahan atau lembaga tertentu saja, tapi juga Dewan Pengawas Hukum untuk Bank Syariah. Dewan pengawas ini berisi para ahli ekonomi syariah dan ulama yang menguasai ilmu fikih muamalah. Mereka berperan dalam mengawasi dan memastikan bahwa kegiatan operasional lembaga keuangan syariah tersebut tidak bertentangan dengan prinsip dan ketentuan Islam. Artinya, ekonomi syariah memiliki paham bebas dengan pengawasan koridor Islam. Sedangkan ekonomi konvensional juga memakai paham kebebasan, namun tanpa ada batasan dan intervensi. Demikian penjelasan tentang perbedaan mengenai ekonomi syariah dan ekonomi konvensional. Tentang penjelasan yang tadi sudah saya jelaskan, kita bisa pahami bahwa kedua jenis perekonomian ini memiliki hal-hal dasar yang cukup berbeda. Dengan memahami keduanya, semoga kita semua dapat memiliki pengetahuan yang lebih luas mengenai masing-masing sistem perekonomian tersebut. Artinya, ekonomi syariah memiliki paham bebas dengan pengawasan koridor dalam Islam. Sedangkan ekonomi konvensional juga memakai paham kebebasan.
namun tanpa ada batasan dan intervensi. Demikian penjelasan mengenai perbedaan ekonomi syariah dan ekonomi konvensional yang bisa saya berikan. Yeah, making each day of the year, changing my life with a wave of a hand. Nobody can deny that there's something